Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Mel Lutfianjani. Di video kali ini, saya ingin menjelaskan teori akuntansi tentang result based theory dan teori truth of. Apa sih result based theory itu? Result based theory atau sering disebut RBT adalah suatu teori yang membahas mengenai sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan dan bagaimana perusahaan tersebut dapat mengelola dan memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya dengan baik. Menurut Bontis et al. Tahun 2000. Sedangkan menurut Riahaki Belkauli tahun 2003, result based teori ini adalah teori yang membahas sumber daya perusahaan dan bagaimana perusahaan dapat mengolah dan memanfaatkan sumber daya. Dengan sumber daya yang ada, perusahaan dapat menciptakan nilai untuk bersaing dengan kompetitor lain. Result based teori ini berpandangan bahwa perusahaan akan mendapatkan keunggulan kompetitif dan kinerja optimal dengan mengakuisisi, menggabungkan, dan menggunakan aset-aset vital untuk memperoleh keunggulan kompetitif dan kinerja optimal. Lalu, result based theory ini atau RBT juga menjelaskan bahwa perusahaan dengan kemampuan mengelola intelektual kapital dengan memaksimalkan dalam hal seluruh sumber daya yang dimiliki perusahaan, baik karyawan, aset fisik, maupun struktural kapital, dapat menciptakan nilai bagi perusahaan tersebut. Asumsi dari teori ini adalah bagaimana perusahaan mendapatkan nilai tambah dengan mengelola sumber daya yang dimilikinya sesuai dengan kemampuan perusahaan. Nah, variabel apa sih yang terkait dalam result based teori ini? Variabel yang memiliki keterkaitan dengan result based teori ini adalah variabel competitive advantage, yaitu result based teori ini memandang perusahaan sebagai kumpulan sumber daya dan memiliki kemampuan perusahaan dalam mengelola sumber dayanya dengan baik dapat menciptakan nilai bagi perusahaan, sehingga asumsi dalam teori ini adalah tentang bagaimana perusahaan dapat bersaing dengan perusahaan lain untuk mendapatkan keunggulan kompetitif dengan mengelola sumber daya yang dimilikinya sesuai dengan kemampuan perusahaan. Jadi, kesimpulannya dari result based teori ini adalah perusahaan tidak mengambil keunggulan kompetitif yang dimilikinya oleh suatu organisasi, karena keunggulan tersebut merupakan sumber daya yang langka dan tidak tergantikan. Lalu ada trade-off theory. Teori ini mengemukakan bahwa perusahaan akan memaksimalkan nilai perusahaan berdasarkan pertimbangan akan biaya memegang kas dan keuntungan dari memegang kas. Perusahaan melakukan cash holding dikarenakan adanya keuntungan yang berasal dari motif transaksional dan motif berjaga-jaga. Nah, keuntungan dari transaction moves ini adalah perusahaan bisa menghemat biaya transaksi dengan menggunakan kas sebagai alat pembayaran selain harus melikuidasi aset. Lalu di mana sih titik fokus trade-off teori ini? Titik fokus trade-off teori ini terletak pada pengambilan risiko manajer keuangan harus dapat menemukan neraca yang dapat diterima antara memegang kas terlalu banyak dan terlalu sedikit. Karena investasi kas yang besar dapat meminimumkan peluang investasi perusahaan, namun mengancam probabilitas perusahaan. Trade-off teori ini berkaitan langsung dengan cash holding dalam penelitian ini, dikarenakan cash holding perusahaan dikelola dengan mempertimbangkan batasan biaya dan manfaat atau cash and benefit yang didapatkan teori dari menahan kas. Keputusan yang tepat dalam mengelola cash holding akan konsisten dengan tujuan perusahaan untuk memaksimumkan nilai perusahaannya. Nah, variabel apa sih yang berkaitan dengan trade-off teori ini? Teori trade-off ini juga memiliki kaitan dengan variabel dependen, yaitu dengan capital expenditure.
Teori trade-off ini mengatakan bahwa ada hubungan positif antara capital expenditure dan kepemilikan kas karena asumsi perusahaan yang tinggi akan memiliki jumlah uang tunai yang cukup untuk menjadi penjaga bagi biaya transaksi yang terkait dengan modal luar dan peluang biaya. Ketika suatu perusahaan memiliki rencana untuk melakukan investasi yang besar, maka perusahaan akan menyediakan cadangan kas untuk menjaga kelangsungan pengerjanya. Nah, sekian teori result-based theory dan teori trade-off yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.